A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena nikmat hidayah yang diberikan Allah pada siang hari ini. Udahlah dalam keadaan puasa Pak, udah kuat ujiannya, ditambah dengan ceramah lagi, itu ujian lagi itu Pak. Sedangkan hari biasa aja malas orang duduk saja. Saya yakin Bang Rio Kepri udah nerima karyawan nih banyak nampaknya hari ini Pak. Dulu biasanya hari biasa kan tidak ada sebanyak ini. Itu maksudnya Pak. Ya mudah-mudahan betahlah kerja di Bang Rio Kepri ya Bapak Ibu ya. Biasanya tidak seramai ini Pak. Berarti banyak rekrut Maret nih mungkin nih. Syukurlah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat Allah mudahkan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seorang ulama ditanya, Pak, apa syarat puasa ini diterima? Dia mengatakan apa, Pak? Jaga pandangan mata. Karena memang pandangan mata inilah yang membuat puasa kita tuh goyang, Pak. Susah kita merasakan manis lezatnya iman. Tidak usah kita bicara orang awam, Pak. Orang yang taat beragama sekalipun sangat takut dia dengan pandangan matanya. Walaupun kadang pakai istighfar Pak nengok, tetapi yang berpaling tuh tidak bisa Pak. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Rabb. Tapi mata tuh tetap ngikut juga Pak. Nggak bisa dipalingkan. Ingat seorang rahib Yahudi yang sangat taat beribadah, saking menjaga dirinya itu Pak, tidak pernah dia keluar dari mihrabnya. Jadi dia sibuk ibadah sampai ada iblis yang menjelma menjadi manusia, ngaku ingin belajar agama jadi muridnya. Datanglah dia Pak rahib, saya ingin belajar agama, tolong ajarkan saya. Nah karena merasa ini orang belajar agama, diajarkan oleh rahib ini. Sampai beberapa minggu dia di sana, mulai heran rahib ini melihat kekuatan muridnya dalam beribadah. Kuat dia ibadah Pak. Sampai heran gurunya ini bertanya, kau baru beberapa hari di sini, tapi kekuatan kau ibadah kok bisa setinggi ini? Betul. Sebelum aku kemari dulu guru, aku ada belajar mantra, yang dengan mantra itu menguatkan tubuhku. Bahkan mantra ini guru bisa juga menyembuhkan penyakit. Kalau guru mau aku ajarkan. Enggak mau aku, nanti jadi ria aku jadinya. Tapi itulah Pak, dalam riwayat ini tidak pula disebutkan mantranya itu apa isinya Pak. Kalaupun tahu, saya tidak mungkin pula saya sampaikan ke Bapak. Jadi dukun kita semua nanti Pak. Bisa menyembuhkan penyakit. Nah mulailah disebutkannya mantra itu Pak. Niat gurunya ini tidak menghafal, akhirnya terhafal sendiri. Kita lah Bu, tiap hari dengar yang sama Pak, lama-lama bisa kita hafal. Anak kecil nonton Ipin-Ipin sama bahasa-bahasanya itu dapat dia sekali. Jadi mudah kita ini merekam, bisa masuk langsung. Jadi gurunya ini tidak niat menghafal, akhirnya hafal sendiri. Setelah dia rasanya selesai belajar agama, nah itulah sabarnya iblis itu Pak. Sabar iblis ini. Dia pergi keluar, kemudian sampai dia ke suatu desa, disebarkannya lah penyakit di desa itu. Setelah di penyakit tersebar, dia pula yang menyembuhkannya. Mulailah santer namanya Pak, bisa menyembuhkan penyakit kulit. Ya, dialah. Kemudian apa fitnah lagi yang ditimbulkannya? Pergi dia ke kerajaan. Disebarkannya fitnah penyakit di sana. Terus dia balik lagi ke desa itu. Orang kerajaan heboh, dengarlah dari orang desa nih. Ada berobat, kami waktu itu sakit yang sama juga, sama dia berobatnya. Diundanglah dia ke istana. Diundang ke istana, semua disembuhkannya.
Disisakannya satu putri raja yang sangat cantik. Kalau putri rajanya agak beratnya raja, guru saya yang bisa mengobatinya. Itu Pak, itu cara dia memfitnah itu. Guru saya yang bisa mengobatinya. Di mana guru kamu? Ayolah saya antarkan ke sana. Diantarkannya lah ke rumah rahib tadi Pak. Tolong sembuhkan putri saya ini. Saya tidak bisa raja, tidak usah bohong. Saya tahu kamu bisa menyembuhkannya. Pokok saya tinggalkan anak saya di sini. Saya percayakan sama kamu. Tinggallah putri di situ Pak. Dicoba mau mantra yang dulu agak ini. Dia mau coba-coba, pas dibacanya ternyata betul. Dibaca sekali makin kurang penyakit kulit putri ini. Terus hilang Pak penyakitnya. Nampaklah kemolekan tubuh putri ini. Hilanglah di ibadahnya Pak. Lewat selesai sama dia putri Raja Tribun. Itu Pak. Nggak ada Pak, nggak ada kita ini yang kuat. 2 kali dalam sejarah Bu, seorang rahib yang kena dengan perempuan. Di dalam kitab Talbisul Iblis karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada seorang rahib juga yang sangat taat beribadah. Ada 2 orang laki-laki bersaudara mau pergi berjihad di jalan Allah. Dua-duanya berunding, bang, di mana adik kita ini kita titipkan? Yang taat di kampung kita cuma rahib itu aja. Di situ aja lah kita titipkan. Sepakatlah Pak berdua. Dititipkanlah adiknya Bu ke rahib ini. Kata rahib, jangan bawa di sini. Saya tidak berani. Tapi dipaksa rahib, kepada siapa lagi kami mau menitipkannya? Sementara kau yang tahu agama di sini. Tolonglah titip adik kami. Kami ini mau pergi berjihad. Kau kan berada di lantai atas, biar adik kami di lantai bawah. Kalau memang mau mengantar makanan di tangga aja lah. Terpikir oleh rahib nih, iya juga, susah juga udah nolak nih. Jadi rahib nih di lantai atas, adik perempuannya di lantai bawah. Setiap kali ngantar makanan diletakkannya di bawah tangga itu. Iblis cukup sabar. Nah, begini kan baik rahib. Kau tidak terfitnah, makanan diletakkan di bawah tangga, kau tetap beribadah di atas. Kan tidak ada salahnya. Itu cara iblis Pak. Sabar. Makanya satu-satunya sifat iblis yang harus kita tiru adalah sabarnya Pak. Mereka tidak pernah putus asa. Itu Pak ya. Memang ada yang perlu dicontoh Pak dari iblis tuh. Dia itu memang tidak pernah putus asa. Setelah cukup lama dia rayu dengan cara ini, mulai ditambahnya Pak. Rahib. Kalau di bawah tangga diletakkan, kadang sering dimakan binatang. Sering dia tidak dapat makanan itu. Apalah salahnya? Kau ketuk pintu kamarnya, letakkan makanan itu di bawahnya. Habis itu lari kau ke atas lagi. Betul juga nih. Itu Pak. Mulailah diketoknya pintu, taruh makanan, lari ke atas. Dan itu cukup lama. Iblis biarkan aja iramanya seperti itu. Kemudian mulai naik lagi levelnya Pak. Rahib, kau tahu agama. Udah lama perempuan itu tinggal di sini. Masa tidak terajarkan kau agama sama dia? Kalau takut terfitnah bicara di dalam, bicara di luar. Kasihan tidak ada kawan dia selama ini. Betul pula. Ini ada unsur pahalanya nih. Makanya orang hati-hati Pak mengingat-ingatkan kajian. Jangan lupa ya Dek, ada kajian di sini. Bentuknya mengingatkan agama Pak, tapi berdentang juga jantung itu tuh. Makasih ya Bang atas informasinya. Itu ya kena ada berdentang jantung tuh Pak. Walaupun dalam ilmu agama itu jebakan iblis nih Pak, dahsyat. Kalau preman nggak perlu lagi digoda iblis Pak. Iblis sudah nyantai aja Pak. Bapak yang udah rajin sholat, ibu yang udah rajin sholat, itulah yang diusahakan iblis untuk menghancurkan. Kalau yang jahat-jahat itu nggak ada guna lagi Pak. Nggak payah lagi buang energi aja kalian, kata iblis nih Pak Raja. Itu mau kami goda, nggak usah. Kawan tuh, nggak usah tuh. Yang itu yang masuk ke musolanya itu yang kalian hajar dan pakai kesabaran kalian. Ternyata dia berhasil Pak. Cara ini dia berhasil. Pura-pura perhatian dalam agama. Kami ini aja Pak, untung Ustadz nih Pak, kok nggak lewat mungkin. Kadang orang bertanya di handphone nih Pak, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya Bu, saya ada masalah sama suami saya Ustadz. Panjang-panjang lebar, kita kasih jawabannya. 4 hari kemudian, alangkah bahagia ya Ustadz kalau suami saya Ustadz. Wah, pondok berdentang jantung Pak. Mau rasa menyuruh dia cerai Pak. Mau rasa ya. Jadi untuk jaga-jaga tuh Pak, makanya Pak, handphone jangan ada yang dikunci Pak.
Saya demi Allah Pak, handphone saya tidak ada dikunci nih Pak, tidak ada pakai password nih. Bapak pun mau buka boleh, tidak ada rahasia di dalam nih Bu. Untuk apa? Untuk menjaga diri sendiri sebetulnya Pak. Karena saya bukan malaikat. Nah, jadi kalau dibuka siapapun bisa. Ini kadang dikasihnya nama cewek itu Kapolres Pak, supaya istri yang tidak mau ngangkat. Jadi pas nelpon, tengok Kapolres kawan abang. Ubahlah tuh Pak, udahlah tuh. Jangan main-main macam itu juga lagi. Akhirnya istrinya Bu ya, bosan Kapolres ini ngapa sering betul nelfonnya diangkatnya. Lupa cewek Pak. Oh ini Kapolres selama ini rupanya. Direndamnya ke dalam kopi handphone suaminya. Pas suami habis mandi, mana apa ya Bang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres. Baru terkejut dari situ. Jadi udah pokoknya Pak, kalau mau baik Bapak, nggak usah kunci-kunci Pak. Nggak ada rahasia-rahasia lagi Bu. Kita suami istri itu nggak ada rahasia-rahasia lagi. Udah, supaya kita menjaga rumah tangga kita juga Pak, menjaga keutuhannya. Ini kadang bunyi handphonenya lari dia Pak. Jangan angkat HP abang, jangan loh, ngeri Pak, takut. Kamar mandi bawa apa bawa, nelfon pura-pura manggil nama laki-laki, bentar John, jalan dia Pak. Nah, kan itu tuh. Kalau ada yang seperti itu Bu, ikut dari belakang, nggak ada gitu. Tak mungkin si John tuh. Apa salahnya di situ aja nerimanya Pak kan? Nah jadi ini kesabaran iblis. Kita nih yang jadi proyeknya nih Pak, yang udah sholat nih Pak, kita nih yang jadi proyek iblis ini. Nah jadi gimana Bu? Mulailah diajaknya perempuan nih ngobrol Pak di depan, diajarkannya agama, mulai dekat, mulai bercanda, mulai sudah dekat, aman. Ngantar makanan apa kata iblis lagi? Kau udah kenal dekat juga dengan dia. Kalau di bawah tuh kadang bisa terpijak nanti jadi. Buka aja lah kamarnya, taruh di dalam. Itulah senjata iblis. Mulailah rahib ini masuk ke dalam, taruh makanan. Ditiupkan iblis lah angin ke pakaian perempuan nih Pak. Terbuka. Tidak ada lagi Pak. Namanya orang menahan lah Pak. Kita ini kan menahan sebetulnya. Bukan tidak ada keinginan tapi tahan, tidak boleh. Menahan yang sakit Pak. Makanya kalau dalam orang Israel mengatakan puasa ini ta'anid, mendesak tubuh. Yang namanya mendesak itu kan menahan doa, sakit. Nah itulah namanya menahan. Sekali nampak itu Pak, tidak ada lagi. Diselesaikannya lah Pak. Perempuan ini mau pula membalaslah dia Pak. Jadi karena membalas, oh berarti ini ada. Setelah kejadian baru teringat dia Bu. Sempat perempuan ini buka mulut, hancurlah karir aku sebagai rahib. Bunuh, dapatlah dibunuhnya lah Pak, dikuburnya. Saudara laki-laki dia datang, mulailah sandiwara rahib ini, nangislah dia, adik kalian sakit, kemudian akhirnya tewas. Karena ini rahib yang ngomong percaya. Apa kerja iblis lagi Bu? Datang dia ke mimpi dua orang saudara ini Pak. Adik kalian sebetulnya tidak mati sakit, tapi dia dizinai oleh rahib itu dan dia membunuhnya. Sama mimpinya. Begitu bangun dua-dua, aku mimpi buruk Bang. Aku juga, abang mimpi apa? Adik kita dizinai kemudian dibunuh. Sama mimpi aku. Udah kita cari ke sana. Nah dapat. Akhirnya diaraklah rahib ini dan digantung jadinya Pak. Itulah dahsyatnya fitnah mata ini. Makanya kita susah mendapatkan manis lezatnya iman tuh Pak. Karena apa? Mata kita ini tidak bisa kita jaga. Karena itu memang dikatakan Rasulullah, an-nazru sahmu masmumun min sihami iblis. Mata busur panah iblis. Faman tarakaha khaufa minallahi ta'ala a'tahu Allahu ta'ala imana yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang sanggup menahan matanya karena takut kepada Allah, baru Allah merasakan manis lezatnya iman dalam hatinya. Kalau belum, Allah tidak akan pernah kasih manis lezatnya iman. Kita sholat juga Pak, hambar rasanya. Terlalu datar rasanya sholat itu, biasa saja. Karena kita tidak mampu menahan mata kita ini. Gak usah kita lagi Bu. Nabi Yusuf alaihissalam, sampai Allah katakan apa dalam surah Yusuf 24 itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha mau sama Yusuf, Yusuf pun mau dengan Zulaiha. Di kamar tuh Pak, mau kemana kosuk, dikepung sama Zulaiha Pak. Perempuan ini kalau udah suka kalap Pak, hati-hati lah Bapak, jangan ngasih harapan Pak.
Tahu Bapak, di lembaga permasyarakatan Pak ya, sampai ada perempuan datang dari Kalimantan Pak, narapidana ngaku dia seorang kolonel dari penjara dia Pak, bisa dia, penting setoran aman kan, itu aja Pak kalau di dalamnya. Bisa megang HP, diolahnya perempuan tuh dari Kalimantan datang ke Pekanbaru di lembaga ini. Nah, itu dahsyatnya Pak ya, kalau sudah suka itu diburunya. Nah setelah itu Nabi Yusuf begitu dikehendaki oleh Siti Zulaiha, sebetulnya Nabi Yusuf mau, cuman Allah yang memberikan tanda kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf selamat. Itu sekelas Nabi Yusuf Pak. Tetapi akhirnya sekarang terjadi, beberapa hari yang lalu baru Pak, guru tahfiz di Palembang 3 tahun ngajar Pak, aman-aman aja, masuk perempuan cantik, selesai dia Pak. Sedang pakai jubah keluar dari Indomaret di masa orang Pak. Ya Allah, saya tidak bisa maksudnya mengatakan dia itu salah enggak, memang itulah proyek iblis yang terbesar tuh, ngancurkan. Hati-hati hati-hati itu, memang iya Pak, saya bentuknya bercanda nih, bahaya Pak kalau ngajar-ngajar lawan jenis ini, bahaya. Ada hati-hati letaknya. Karena memang itu berat Pak, berat. Baik bagi siapapun itu berat. Nah itulah senjata iblis yang paling dahsyat untuk menghancurkan iman kita. Pandangan mata inilah. Kalau ibu-ibu coba Bu ya, misalnya sore-sore itu, kita keluar Pak, tengok lotek, rasa-rasa enak lotek ini Pak. Nah, bungkus lotek ini agak dua. Nampak pula salah lauk Pak ya, sedang digiding-gidingkan orang tuh ke plastik Pak. Salah lauk ini udah 10.000. Nampak lopis, inginlah kita lopis. Nampak air manis rasanya enak, inginlah kita beli, bersusun di meja kita tuh. Sampai iklan di RTV ngamuk kita Pak. Iklan aja dari tadi orang mau berbuka, ya memang belum waktu itu belum Pak. Keluarlah muka Pak Firdaus, dia aja menyanyah tiap sore ini. Ya orang udah jelas udah direkam Pak kan. Mata kita nih Pak sulit. Jadi inilah kita sama-sama kita menjaga mata nih Pak. Kalau sanggup kita menjaga mata ini, insya Allah baru kita akan merasakan manis lezatnya iman. Karena memang tidak sedikit juga laki-laki yang kuat menahan ini Pak, tidak sedikit juga. Ada di Mesir kuburan namanya Al-Mis, karena mengeluarkan bau wangi Pak. Dulu tuh kan dia pedagang baju, dagang baju ganteng Bu, diintai sama perempuan nih. Dipanggilnya pura-pura mau beli baju Pak, masuk ke dalam rumahnya, dikuncinya rumah tuh. Aku mau sama kau, kau harus melayani aku. Ketakutan Pak, tukang baju ini jelas tauhidnya tinggi Bu. Apa katanya, tunggu sebentar, izinkan aku membersihkan badanku dulu. Senang perempuan nih, masuk dia ke dalam WC, minta ampun dia kepada Allah, diambilnya taik-taik dalam tuh, dilapkannya semua kepada, ampuni aku ya Allah, sambil minta ampun dia Pak, digosoknya taik itu ke badannya. Baru keluar dia, aku sudah siap katanya. Oh gila kau rupanya, keluar katanya. Untuk menyelamatkan diri Pak, taik itu dipasangkannya ke badannya. Sempat bapak, enggak usah lah kunci lagi, aku mau juga ya kau. Apalah aku kunci-kunci, biasa aja lah, santai. Tapi abang taat ibadah tuh lain, itu lain. Dia kotaknya beda tuh katanya. Sejak dia membersihkan kotoran itu di badannya Pak, sejak itulah mengeluarkan bau wangi. Itulah dikasih Allah dia, karena itu paling sulit loh Pak. Laki-laki digoda bisa tahan itu sulit, sangat sulit Pak. Paling tidak lewat juga kita dibuatnya, karena memang kita ini lemah. Apalagi kita yang udah lama-lama menahan karena hijrah, karena ingin taat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah beri pertolongan kita untuk bisa menjaga pandangan mata kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.